Apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah edukasi, berbagi informasi. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pada malam hari ini perbincangan kita bertemakan generasiku aman tanpa narkoba. Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah bersama saya di studio Jurnal Televisi Bapak Abdul Qadir SKM MSI, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak. Selamat malam. Narai kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Pak. Oke. Pemirsa, kita ingin berbincang-bincang seperti apa perkembangan kasus narkoba di bumi Kalimantan Tengah, bumi Tambun Bungai. Tidak hanya selesai sampai di situ. Seperti apa efek jera yang diberikan oleh teman-teman BNN, kemudian pihak yang berwajib. Dan apabila ada keluarga, saudara yang terkena narkoba, kemana mereka harus membawa? Tindakan apa yang akan mereka lakukan sehingga pemulihan pun terjadi dan generasi di Kalimantan Tengah bebas narkoba. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Langsung saja kita berbincang dengan Pak Abdul. Pak Abdul, seperti uraian di atas tadi, kita ingin mengetahui seperti apa perjalanan dari si narkoba ini sendiri dari masa ke masa, terlebih tahun-tahun terakhir ini. Apakah dari teman-teman itu secara statistik penurunannya banyak atau penggunanya meningkat seperti kita baca di media massa yang terpapar itu seperti apa? Silahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Olivia karena pertama-tama tentu kami dari BNN mengucapkan terima kasih atas undangan yang kepercayaan diberikan untuk mengisi acara pada malam hari ini. Baik, bicara tentang narkoba tentu kita selalu berbicara mengenai angka-angka ya, sebetulnya angka-angka. Kalau pertanyaan tadi apa kemanfaatan atau tidak, jadi kita tidak boleh pakai statistik kan? Harus pakai statistik lah. Nah, sebelum sampai ke situ, kalau di awal tadi dikatakan bahwa narkoba yang ada di Kalimantan Tengah itu terlepas dari peredaran yang ada di dunia luar sana, pasti di luar sana. Karena narkoba yang masuk di Kalteng ini itu yang kita baca selama ini dan teman-teman di BNN ungkap selama ini itu salah satunya adalah jaringan dari internasional. Jaringan internasional. Jadi peredaran narkotika di Kalteng ini salah satunya adalah berasal dari luar negeri sana. Nah, kalau kita bicara mengenai peredaran narkoba di dunia ini sekarang ini, kalau angka dari report dari UNODC atau Badan PBB yang mengurusi tentang narkotika itu sudah ada 5,5% penduduk dunia yang menyalahgunakan narkotika, ya sekitar 275 juta lah, mungkin sama dengan penduduk Indonesia lah kalau kita mau bandingkan. Nah, di Kalteng sendiri itu paling banyak jaringan yang masuk ke Kalteng itu jaringan dari Malaysia, jaringan dari Malaysia melalui provinsi terdekat kita dari Kalimantan Barat. Jadi teman-teman di BNN itu banyak mengungkap itu jaringan dari Malaysia. Nah, kalau kita bicara mengenai statistik tadi bahwa secara nasional dari tahun 2021 ke 2023 memang ada sedikit penurunan dari angka 1,95% turun menjadi 1,73%. Jadi ada 0,22% ya penurunan dari segi prevalensi. Ya kalau mungkin di angka-angkanya sekitar dari 3,6%, 3,6 juta menjadi 3,3 juta. Jadi ada penurunan, tapi mungkin tidak signifikan. Menghitung penurunannya itu dari mana, Pak? Ya, kita di BNN ada namanya survei 2 tahunan, kali jadi tahun 2019, kita awali dari 2017, 2019, 2021, terakhir kemarin kita
survei tahun 2023. Nah, BNN bukan sendiri yang melakukan survei, jadi BNN kerjasama dengan BRIN, dengan BPS. Kami ada 3 lembaga yang ada di Indonesia ini melakukan survei ke seluruh Indonesia. Nah, akhirnya Kak, ini kita menemukan angka tersebut. Jadi dari tahun 2021 ke 2023 ada penurunan sekitar ya 0,22% kita itu. Nah, di Kalteng sendiri, kalau kita bicara Kalteng, kita ada di kisaran 0,4 sampai 0,7%. Jadi kalau mungkin kira-kira sekitar 6.000 sampai 10.000 orang lah yang terpapar di Kalimantan Tengah ini. Dari data dan angka seperti ini, Pak, yang paling tinggi tingkatnya yang apa, Pak? Maksudnya dia pengguna kah, dia pengedar kah, atau seperti apa? Ya tentunya ya paling banyak adalah pemakai ya atau pengguna ya. Itu paling banyak itu adalah pengguna atau pemakai, dan itu masih dinominasi oleh orang-orang yang lagi bekerja. Itu lagi bekerja. Terus yang kedua adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan kita, bahwa tertinggi kedua setelah orang bekerja adalah yang menyalahgunakan adalah pelajar dan mahasiswa atau remaja. Usia-usia produktif paling banyak. Benar sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bapak tadi mengatakan yang bekerja, alasan mereka menggunakan itu. Untuk alasan ini, kalau anak muda boleh lah Pak, misalnya galau, putus cinta, broken home. Lah ini sing tuwek-tuwek loh Pak, mau ya sadar kan gitu. Nah, ini menarik nih. Kita selama ada survei yang saya bilang tadi, saya bicara survei bukan menurut khayalan saya ya. Jadi itu dari beberapa kali kita lakukan survei yang selalu menjadi alasan utama, bahkan di atas 50%, bahkan 66% itu mengatakan, kenapa, kalau kita tanya kenapa menyalahgunakan narkoba? Karena ingin mencoba. Gitu. Iseng. Ingin mencoba. Ya sekitar 6 ingin mencoba. Kenapa ingin mencoba? Karena yang pertama kali menyalahgunakan rata-rata umur remaja. Kenapa? Remaja kita itu rasa penasarannya, rasa ingin mencoba sesuatu hal yang baru, itu yang menjadikan dasar bagi para pengedar, bagi para kurir lah atau para bandar untuk mengejar itu. Bikin penasaran, bikin itu mencoba. Walaupun dengan ada banyak alasan-alasan lain, sebenarnya ada bujukan, rayuan dari teman terdekat. Terus ada juga yang memang ya, seperti Mbak Olivia bilang tadi, karena stres, karena pekerjaan, ya itu karena ingin bersenang-senang. Itu semua alasan-alasan yang biasa kita temukan selama kita melakukan. Kalau ibu rumah tangga Pak, kan sering juga kita lihat di media sosial, ibu rumah tangga juga menjadi penjual. Apakah faktor ekonomi menduduki peringkat pertama? Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak penyalahguna bahkan di tingkat pengedar itu memang karena alasan ekonomi. Itu tidak bisa dipungkiri, pasti karena alasan itu. Untungnya berapa Pak? Gede nggak Pak? Banyak. Kalau kita bicara mengenai bisnis narkoba dan pengakuan beberapa yang kita tangani, misalnya yang kita rehabilitasi, itu tidak bisa dihitung dengan kalkulasi ekonomi, Mas. Itu sangat besar memang. Tapi ini tidak boleh dicoba, contoh ya. Itu karena bisnis inilah bisnis yang ya mungkin dibilang bisnis tidak ada hitungannya, mungkin saking besarnya. Kalau saya bilang peluang nanti dijadikan ini ya, jadi peluang bisnis. Nah itu sangat besar pengaruhnya. Kalau misalnya di daerah asalnya negara ini, misalnya di segitiga emas misalnya, triangle, itu mungkin harga misalnya sabu ya, paling misalnya 100.000 misalnya harganya per 1 kilonya. Di sini 1 kilonya bisa sampai 1 sampai 2 M. Jauh sekali nih ya Pak. Nilai ekonominya lebih menjanjikan dan lebih menggiurkan Pak. Sangat menggiurkan. Itulah kenapa mungkin salah satunya sampai sekarang susah untuk diberantas. Benar sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai hubungan dengan ekonomi itu sebenarnya itu sangat saya mungkin ada permintaan ekonomi itu nggak bisa. Karena begini, narkoba ini kan sebenarnya bisnis ya. Seperti Pak Olivia bilang, ada permintaan, ada pasokan. Jadi makanya nanti kalau kita bicara mengenai penanganannya tidak jauh-jauh dari situ. Bagaimana mengurangi permintaan dan bagaimana mengurangi pasokan. Itu salah satu. Tetapi selama ini seperti apa teman-teman berusaha untuk memutus mata rantai itu Pak? Ya, itu dasarnya tadi. Karena narkoba ini adalah bisnis, maka kita juga menanganinya, memutusnya itu dengan dua tadi. Yang pertama mengurangi permintaan dan mengurangi pasokan. Untuk misalnya mengurangi pasokan, gimana caranya? Barang itu tidak boleh masuk di wilayah itu. Caranya ya teman-teman di BNN itu ada namanya bidang pemberantasan, itu yang melakukan penyelidikan, melakukan
melakukan penyelidikan, pengejaran terhadap bandar-bandar atau para pengedar. Itu yang harus diputus mata rantai. Dan saya bilang tadi kan rata-rata yang masuk Kalimantan Tengah ini kan dari luar. Nah, bagaimana sebelum masuk ke Indonesia, bagaimana sebelum masuk ke Kalimantan Tengah ini harus dicegah. Itu salah satu cara. Yang kedua adalah mengurangi permintaan. Siapa sih yang meminta narkoba? Ya. Adalah orang yang sudah terlanjur menyalahgunakan. Caranya seperti apa? Kita lakukan rehabilitasi bagi yang pecandu. Yang kedua apa? Kita melakukan edukasi kepada orang-orang yang belum menyalahgunakan narkoba. Kalau dia mau menyalahgunakan narkoba, berarti kan dia ada permintaan. Yes, ada permintaan. Makanya kami di BNN ada namanya bidang pencegahan yang selalu melakukan edukasi ke masyarakat. Jangan sampai menggunakan narkoba. Kalau dia menggunakan berarti bertambah lagi permintaan. Bukannya lagi bukan mengurangi permintaan, malah menambah permintaan. Pak, saya penasaran juga Pak. Semakin narkoba ini dihambat, tingkat dunia pun sama. Tetapi semakin itu berkembang Pak, semakin marak. Sepintar-pintarnya teman-teman kita aparat kepolisian kemudian BNN, mereka kok sepertinya langkahnya satu langkah duluan. Nah, itu seperti apa Pak menyikapi yang seperti ini? Ya, gitu. Kasih efek jerah juga sudah. Orang jerah-jerah Pak. Nah, itu terus gimana Pak? Ini sering ditanyakan kalau misalnya di masyarakat, kenapa semakin kita coba mencegah semakin naik gitu. Seperti cendawan Pak di musim hujan. Ada juga yang biasa mengatakan ya mungkin dari dulu sebenarnya banyak, cuma karena aktifan petugas akhirnya kan semakin kelihatan. Itu jawabannya. Biasanya seperti itu. Jawabannya seperti itu. Tapi memang narkoba bisnis global ini kan suatu organisasi yang rapi ya, organisasi yang besar ya. Bahkan boleh dikatakan tingkat dunia beda, mungkin bisa lebih besar dari organisasi suatu negara. Itu berarti organisasi besar ini pasti modalnya pasti tinggi ya, modalnya besar, pasti dia punya sumber daya yang besar, apa itu sumber daya manusia yang pasti banyak, aset-asetnya banyak. Jadi kalau misalnya sejauh lebih selangkah lebih maju, mungkin saja bisa seperti itu, karena mereka punya modal yang besar. Bicara masalah teknologi, kita misalnya pemerintah kan punya teknologi untuk punya IT misalnya atau teknologi untuk mencegah. Mungkin mereka lebih canggih lagi karena mereka modalnya lebih besar dan asetnya pasti lebih besar. Belum lagi kita bicara mengenai misalnya organisasi-organisasi di luar kan itu jaringan-jaringannya itu sangat besar, bukan lagi satu negara. Menggurita sudah. Oke. Kebanyakan mereka juga masuk lewat laut. Untuk Kalteng sendiri di daerah-daerah perbatasan, di daerah perairan laut, mungkin sungai yang dalam tanda kutip agak lengah nih dari teman-teman BNN atau petugas. Itu seperti apa Pak untuk bisa mendeteksi mereka ini? Nah, memang kalau kita bicara secara nasional sebelum masuk ke Kalteng ya. Peredaran yang masuk ke Indonesia itu 80% melalui laut. Pertama, kenapa laut? Karena kita di Indonesia adalah negara kepulauan ya, sekali laut. Yang kedua, kalau lewat laut itu pasti barangnya itu pasti lebih besar dibanding menggunakan pesawat udara. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri seperti saya katakan di awal tadi itu masih banyak melalui darat ya, karena kita berbatasan dengan Kalimantan Barat yang saya bilang tadi. Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia, Brunei. Nah, Malaysia itulah yang banyak jaringan Malaysia lah yang Singapura masuk Kalimantan Tengah. Dan beberapa tahun terakhir Kalimantan Tengah ya, kalau dulu itu kita istilahkan daerah pelintasan, sekarang sudah menjadi target marketnya, target pasarnya. Termasuk juga lewat jalur tikus seperti yang sering dikatakan teman-teman. Ya, lewat darat juga. Memang ada juga pasti lewat laut pasti jaringan-jaringan yang dulu memang banyak yang masih lewat laut juga. Tapi paling banyak lewat darat kalau masuk ke Kalimantan. Sebenarnya kan ini jaringan itu kalau kita ngelihat juga internasional kan seperti mereka Triangle ini Pak, Golden Crescent itu kan itu aja Pak. Ya benar. BD-nya apakah sulit tersentuh? Kemudian yang tertangkap ini yang levelnya di bawah itu Pak? Ya. Atau mereka punya power lebih, Pak? Ya, itu tadi yang saya bilang tadi. Mereka ada organisasi selain modal, yang rapi, organisasi yang besar. Jadi kalau bicara mengenai misalnya Golden Triangle yang ada di segitiga Burma atau Myanmar, Laos sama Thailand, itu sampai sekarang itu tempat produksi narkotika khususnya metamfetamin atau sabu itu paling besar di dunia ada di Myanmar atau Burma. Itu paling besar. Itu nomor 2 di Afghanistan yang Mbak Olivia bilang tadi itu di segitiga bulan sabit itu ya, Golden Crescent itu
itu ter2 malah yang pertama ada di segitiga Asia ini ya, yang di Myanmar, Laos sama Thailand ini. Itu paling banyak. Itu kalau kita tarik lagi sejarah ke belakang, sebelum adanya metamfetamin atau sabu itu opium juga paling banyak di situ. Nah sekarang metamfetamin adalah produksi terbesar di Myanmar. Itulah yang menyebar sampai ke negara kita. Untuk bahan bakunya sendiri Pak, mereka ini punya pasokan besar atau seperti apa? Atau mungkin bisa diproduksi di Indonesia seperti kita lihat di media massa, beberapa tempat, beberapa daerah bisa memproduksi. Bahkan bahan baku yang daun-daun kan ada juga. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai produksi ya tergantung jenisnya ya. Nah, yang ke Kalteng, yang ke Indonesia, yang ke Kalteng Pak. Misalnya gini kan, kalau secara nasional kan kalau pengguna jenis narkotika yang banyak digunakan di Indonesia itu paling banyak kan ganja, sabu, bifam dan yang lain-lain. Kalau kita bicara Kalteng, itu paling banyak adalah sabu ya, atau metamfetamin itu. Nah, di Indonesia bisa saja ada beberapa pernah diungkap mengenai clandestine ya, laboratorium narkotika, tapi di Kalteng kita belum pernah, mudah-mudahan tidak ada, kita belum pernah menemukan adanya laboratorium atau tempat-tempat produksi narkotika. Semua narkotika yang beredar di Kalimantan Tengah itu masih dari luar semua, dari luar semua. Makanya di kita, di negara kita juga selain narkotikanya sendiri, kita juga mengawasi yang namanya prekursor. Prekursor ini adalah bahan dasar untuk pembuatan narkotika. Jadi banyak sebelumnya kan yang diimpor itu adalah prekursornya, bahannya nanti dimasak lah ceritanya. Makanya sekarang kita juga mengawasi namanya prekursor itu. Oke, kemudian efek yang ditimbulkan Pak dari bahan-bahan atau narkoba yang masuk ke Kalteng. Tadi kan ada peringkat-peringkatnya nih, sabu, ganja, dan yang satunya ini tadi Pak. Yang susah nyebutnya ini Pak. Nah, ini efeknya itu Pak. Ya, efek apa dulu nih? Kalau dari segi psikologisnya, dari segi jasmaninya. Nah, narkotika ini kan tergantung dari jenisnya. Kami bagi 3 sebenarnya. Untuk narkotika itu ada jenis namanya jenis stimulan. Stimulan ini adalah ciri khasnya ini biasanya orangnya agresif, orangnya tidak mudah capek, terus pokoknya semangat terus lah. Super power Pak. Super power itu namanya efek stimulan. Contoh yang saya bilang tadi adalah misalnya sabu ya, itu. Terus ada jenis narkotika yang sifatnya kebalikan dari stimulan, namanya depresan. Jadi kayak orang depresi gitu. Nah, ini leto ya Pak ya? Kayak nggak ada semangatnya. Saya biasa contohkan apa ya? Orang misalnya kalau di bawah pohon tuh sudah mau kejatuhan ranting, dia masih belum punya apa ya, itu orang depresi kayak gitu. Nah, itu saraf yang diserangnya Pak? Betul, di semua jenis narkotika menyerang saraf. Dan yang ketiga ada namanya halusinogen. Anak-anak sekarang bilang halu ya. Lagi halu dia, lagi halu. Nah itu contoh-contoh efek secara garis besar ada 3 sebenarnya. Tapi bahkan sekarang ada beberapa narkotika yang gabungan dari itu, sudah halu, stimulan lagi. Nah, sudah lebih agresif berarti ini. Ya, agresif tapi dia sambil halu. Nah, itu yang biasa masalah itu. Dia halusinasi tapi dia juga agresif. Ini bisa berbahaya. Nah, untuk membedakan efeknya ini tadi, pengguna narkoba yang rodok-rodok, mohon maaf, dengan yang memang dia ODGJ, Pak. Ya. Bagaimana teman-teman ini membedakan ini ODGJ, kemudian ini karena efek dari pengaruh dari narkoba itu sendiri? Kalau ODGJ sebenarnya itu semua jenis narkotika kalau dipakai terus pasti jadi ODGJ itu ya, orang dengan gangguan ya. Pasti. Nah, jadi kita lihat aja sejarahnya kan teman-teman yang misalnya di bagian rehabilitasi itu kan ada kalau misalnya menerima klien istilahnya, kalau saya namanya pasien ya, ada klien di situ, itu pasti kan kita bisa lihat, kita ada namanya asesmen, kita coba asesmen ini klien kita ini sebelumnya menggunakan apa, tapi kalau orang ODGJ tidak bisa dipastikan jenisnya apa, harus ditanya dulu, karena ODGJ itu kan apa ya, itu produk output setelah menggunakan narkotika dalam jangka waktu lama. Waktu lama. Beda kalau misalnya, makanya kalau di ODGJ itu kami biasanya tuh sudah ke rumah sakit jiwa, bukan ke BNN, itu tidak bisa di penanganannya berbeda ya Pak. Berbeda. Nanti mungkin setelah ODGJ-nya sudah selesai, itu baru kita rehabilitasi. Berarti ini disembuhkan dulu. Ya. Sumbernya ini tadi, kemudian baru masuk di tahap rehab. Rehabilitasi. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke BNN dengan
kondisi sudah ODGJ itu, ya kita biasanya rujuk ke rumah sakit jiwa dulu, sembuhkan dulu tuh ODGJ-nya, baru kita masuk ke program rehabilitasi. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui, paling tidak basic lah, ketika ada teman, ada saudara mungkin handai tolan kita yang menggunakan barang terlarang itu, tapi jangan dijawab dulu Pak, kita rehat sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Tema kita hari ini, generasiku aman tanpa narkoba. Masih dengan Bapak Abdul Qadir sebagai Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Kita lanjutkan Pak. Tadi kita berhenti sampai di efek. Nah, efek yang ditimbulkan Pak, baik jangka pendek kemudian jangka panjang. Ya. Kemudian kalau ada saudara kita yang terpapar, seperti apa kita memperlakukannya? Kemudian seperti apa kita juga melihat kalau ini, oh ini sudah terkena. Nah, jadi panjang nih Pak pertanyaannya. Bapak bercerita, saya diam saja. Oke, silakan Pak. Jawab satu-satu ya. Baik Ibu. Jadi mulai dari tadi bagaimana melihat ciri-ciri orang yang menyalahgunakan narkotika. Ya. Karena saya bilang tadi di awal bahwa banyak sekali jenis narkotika, efeknya juga macam-macam. Ya. Tapi yang bisa dilihat adalah adanya perubahan sikap. Setiap orang kan punya sikapnya masing-masing. Ada database perilaku seseorang. Oh si A pendiam, ini cerewet, ini apa segala. Tapi jika itu berubah, itu salah satu cirinya adalah perubahan sikap atau perubahan perangai lah, apa namanya, pribadi ya, perangai seperti itu. Jadi misalnya nih anak muda misalnya dulunya rajin ke sekolah, tiba-tiba suka bolos. Itu salah satu perubahan-perubahan yang kita bisa lihat. Misalnya juga, berarti keluarga dan teman dekat ini yang harus peka, Pak. Benar. Suami, istri, anak, orang tua ke anak, pasti kan ada saling mengenal ya namanya. Oh, anak saya ini kok biasanya tidurnya jam 9, sekarang jam 12. Berarti kan ada perubahan-perubahan pada itu di keluarga, termasuk suami atau istri. Misalnya kalau suami saya itu biasanya pulangnya tepat waktu, sekarang pulangnya siang. Ternyata ada orang ketiga Pak, bukan pakai narkoba loh, gimana Pak? Contohnya, bercanda Pak. Satu contohnya, itu bisa saja terjadi, bisa kedua-duanya, bisa kan ada hal-hal yang lain saya itu. Nah, ya, tentu kalau misalnya kelihatan seperti orang mabuk, orang lagi minum, itu kan sudah mungkin lebih parahnya ya, sudah lebih parah misalnya. Ya, yang kedua memang ada perubahan-perubahan dari segi fisik sebenarnya. Dari segi fisik itu bisa kelihatan. Teman-teman di bagian rehabilitasi biasanya tahu, oh ini sudah mulai ini dari perubahan mukanya, dari matanya, pupil matanya, itu tapi tidak semua orang bisa lihat. Tapi yang paling gampang untuk mengetahui tadi itu adalah adanya perubahan sikap ya, itu pasti berubah, pasti berubah. Itu kira-kira Pak, dia terpapar atau mengkonsumsi itu rentang waktu berapa lama Pak? Ya, itu apa serta-merta kelihatan? Itu kan ada tahapannya ya. Ada namanya penyalahgunaan itu ada tahapannya. Ada yang namanya coba-coba. Coba-coba, ada yang sifatnya hanya rekreasional atau situasional. Ya rekreasional itu misalnya ada acara, ada party, happy fun gitu. Ada juga yang memang sudah rutin. Ya, sudah rutin reguler dia. Misalnya seminggu sekali. Ketergantungan. Nanti tetap yang paling bahaya itu adalah sudah namanya ketergantungan, sudah adiksi di situ. Kalau dia tidak menyalahgunakan, dia akan merasakan misalnya kesakitan dalam hidupnya, itu tidak bisa menahan lagi karena sudah ketergantungan. Jadi ada tahap-tahapnya. Nah itu tahapan-tahapan ini itu tergantung dari berapa frekuensi dia menggunakan. Kalau mencoba-coba sekali, nah ada sebenarnya hal yang berbahaya mengenai kata yang tadi saya bilang adalah efek atau zat dari narkoba ini. Misalnya saya kasih contoh, misalnya sekarang dia mengkonsumsi 0,1 gram, itu ada efeknya. Tapi untuk play berikutnya dia harus naik dosisnya, 0,2, 0,3, dan akhirnya nanti harus 1 gram sendiri bagi dia, naik lagi 2. Inilah yang dipakai juga oleh para pengedar misalnya. Makanya tuh rata-rata kalau kita tanya
dari mana membeli Iya. narkotika. Rata-rata mereka dibeli gratis. Pertama Pasti gratis. Tuh. memancing. Hasil survei pun juga 80% itu pengguna pertama itu gratis. Kenapa gratis? Karena itu tadi. Coba yang dulu mana baru coba beli. dulu. Nanti pada saat dia sudah merasakan Ketergantungan. pasti dia akan cari dan dia beli. Nah itu kan kembali modal sebenarnya pengen datang. Iya, iya. Nah itu Oke. kan strategi juga yang dipakai. Strategi bisnis, Pak. Ya, strategi Aha. bisnis. Ya gratis dulu. Aha. Tester lah ya. Tester. Padahal dia belum tahu kalau narkotika itu semakin mendapatkan efeknya atau pelayanan itu harus dosisnya harus lebih tinggi. Oke. Lebih tinggi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui bahwa ini narkoba, jenis sabu, jenis permen, dan lain sebagainya? Apalagi sekarang kan tadi Bapak mengatakan inovasi ini kan sangat luar biasa. Kemudian anak SD kita pernah membaca, melihat mereka mengkonsumsi katanya permen, ternyata di dalamnya mengandung zat berbahaya. Nah itu seperti apa Pak? Untuk edukasi kita ke masyarakat. Sekaligus juga ya tidak semua yang dikatakan itu benar ya. Ada juga yang katakan ini permen produk ini itu juga harus hati-hati juga, tidak semua. Sebenarnya hal yang paling gampang adalah kita lihat kemasan sebenarnya. Misalnya kemasannya, misalnya ini bukan iklan. Ya iklan. Misalnya. Ini Pak. masih Nah, kalau ini tersegel- tidak apa-apa Pak. Ini tulisan jurnal televisi ya. Misalnya ini kemasan ya, masih tersegel ada BPOM-nya apa sudah ada. Itu berarti sebenarnya tidak mungkin kan lolos izin kalau misalnya ada narkoba misalnya di dalam, kecuali memang segelnya rusak, kondisi fisik dari barang itu memang rusak. Itu paling gampang kalau misalnya kayak ini kan misalnya kalau memang betul-betul tersegel berarti kan tidak ada narkoba, tidak ada peluang untuk memasukkan itu. Itu salah satu paling gampang. Yang kedua, berubah rasa. Oh, kenapa sih? Misalnya kopi ya, kita lagi minum kopi nih. Kok kopinya enak sekali dari biasanya? Itu perlu kita curiga, belum tentu. Oke. Misalnya kita kopi ya, kok barusan minum kopi seenak ini gitu. Nah, kok habis minum ini kok jadi kayak saya gembira, nah itu bisa salah satu cara juga mengenali seperti itu. Jangan sampai dalam kopinya memang sudah ada narkotikanya. Gitu. Jadi segala sesuatu mungkin yang sudah tidak normal lagi ya, baik itu dari segi fisiknya barang itu maupun mungkin dari segi rasa, itu kita bisa mengidentifikasinya dari situ. Nah kalau mau mengecek lebih jauh ya kita harus mengecek sendiri. Oke. Ada alatnya untuk mentesnya bahwa saya ini telah mengkonsumsi narkoba. Seperti beberapa waktu yang lalu ada berita bahwa anak kecil diberikan oleh tetangganya, ternyata di air minumnya ada narkoba. Itu kalau orang tuanya aware Pak. Ya. Kok ngeliat anaknya teler, lemes, terus setelah itu main nggak kelar-kelar. Nah itu kan yang orang tua aware tahu. Nah untuk edukasi kita ke masyarakat lebih lanjut apa Pak? Itu yang banyak terjadi setelah kami keliling beberapa daerah di Kalteng. Nah daerah di Kalteng yang rawan daerah mana saja Pak? Nah kalau daerah rawan itu kita ada ini berdasarkan data ungkap kasus ya, beberapa kabupaten di Kalteng termasuk Kota Waringin Timur, Palangkaraya sendiri, Kota Waringin Barat, Kapuas, Gunung Mas, itu yang menurut data yang dari kami. Saya cerita sedikit mengenai yang Mbak Olivia bilang tadi mengenai ketidaktahuan. Banyak kami temukan di daerah-daerah pelosok yang tidak ada listrik, tidak ada signal, kami masuk di rumah itu banyak anak-anak SD yang telah mengkonsumsi narkotika tapi dia tidak tahu itu adalah narkotika. Karena tidak edukasi nggak belum sampai ke sana. Jadi yang memberikan ini, yang mengedarkan ini juga bahasanya kan pasti nggak bukan mau pakai narkotika enggak, pasti pakai ini multivitamin, ini doping, ini perlu hati-hati karena banyak yang ini yang kami sebut dengan korban. Jadi mereka korban karena ketidaktahuan terhadap narkotika. Makanya BNN selalu melakukan edukasi dengan semua metode ya. Kalau di kota mungkin kita menggunakan media sosial, terus kalau di daerah-daerah pelosok seperti itu kami harus datang sendiri langsung ke sana melalui tatap muka langsung, kerjasama dengan pemerintah daerah. Terus kami menggunakan beberapa media-media, ada baliho, terus ada kalau di di daerah itu paling banyak spanduk sampai di kelurahan, sampai di desa ada. Itu jadi kalau dia berbagai metode kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat. Karena itu tadi ternyata di Kalteng ini banyak sekali orang narkoba masuk desa. Mengenal narkotika. Jadi memang harus diperkenalkan, karena banyak yang jadi korban kayak seperti itu tadi. Jadi
Itu tugas berat kita semua, bukan semuanya BNN, makanya kita selalu bermitra dengan semua orang, termasuk saya aktif ini kan bisa mengedukasi ke masyarakat. Kalau di daerah kita dengan pemerintah daerah, dengan beberapa ormas juga kita kerjasama, siapapun itu kita bisa kerjasama untuk melakukan edukasi terutama. Nah, kemudian untuk di desa, ketika ada yang terpapar, kemudian mungkin ada yang sudah edik seperti Bapak katakan tadi, seperti apa perlakuannya? Kemudian mereka ini dibawa kemana? Kan Bapak tadi mengatakan jauh dari akses infrastruktur, kemudian sinyal dan lain-lain juga susah. Ya. Nah, untuk kalau misalnya menemukan orang-orang yang penyalahgunaan narkotika, itu kan kalau misalnya ke Palangkaraya jauh ya. Kalau dekat dari Palangkaraya bisa saja kami ke kantor BNN. Kantor BNN, kita ada klinik di sana. Nanti di sana bisa kita lakukan asesmen kira-kira ini masuk rawat jalan atau rawat inap, itu ada. Nah, misalnya kalau di daerah, misalnya di kabupaten-kabupaten, makanya kita di kabupaten itu di setiap rumah sakit umum daerah kita telah melatih dokter atau tenaga kesehatan supaya bisa melayani pasien lah namanya, klien yang masuk penyalahgunaan narkotika. Itu semua rumah sakit umum daerah kita sudah latih, setiap tahun ada pelatihan untuk mereka. Terus rencananya ke depan itu kita sampai di puskesmas. Nah, ya walaupun kita tahu di Kalimantan Tengah ini belum satu kecamatan itu belum tentu ada puskesmas ya. Minimal kita mencoba mendekatkan layanan kesehatan, terutama layanan penyalahgunaan narkoba itu sampai ke daerah. Kalau misalnya ada tiba-tiba ya bisa dibawa ke Palangkaraya. Nah, kita di BNN se-Indonesia kita ada lembaga-lembaga rehabilitasi yang siap untuk menerima rujukan dari semua provinsi. Untuk biaya Pak, karena kan tadi Bapak mengatakan banyak juga di daerah, di desa. Ya. Lah otomatis kan mereka ini membutuhkan yang namanya modal berangkat lah paling tidak. Ini yang menjadi persoalan. Nah, jadi biaya layanan rehabilitasi sebenarnya itu gratis. Ongkosnya ke TKP. Cuma ongkosnya ke Jawa, ke Kalimantan Timur, ongkosnya ke Lido Jawa Barat, ongkosnya tidak usah jauh-jauh, ongkosnya ke Palangkaraya, itu memang yang kendala, dan itu kita sudah komunikasikan dengan mitra kita pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Nah, ada beberapa kabupaten sudah mengiyakan sebenarnya bahwa siap membantu itu minat transportasi lah dari tempat tinggal penyalahguna sampai ke Palangkaraya atau sampai ke tempat rehabilitasi yang ada di BNN. Kalau untuk Kalteng sendiri di mana saja Pak yang ada daerah-daerah yang ada rehabilitasi? Yang paling jelas kan Palangkaraya. Kemudian mana lagi? Sendiri itu cuma ada di kita ada namanya tempat rehabilitasi yang telah ditunjuk itu. Untuk yang rawat jalan kita lumayan banyak, ada di BNN sendiri, terus ada di rumah sakit Bayangkari, rumah sakit jiwa, terus beberapa rumah sakit umum daerah. Tapi untuk rawat inap kita memang belum ada di Kalimantan Tengah. Untuk rawat inapnya kita masih melakukan rujukan ke paling dekat di Tanah Merah Kalimantan Timur, itu yang paling dekat. Kalau untuk yang rehabilitasi Pak? Ya itu untuk rehabilitasinya kita belum ada tempat rehabilitasi. Rumah khusus? Rumah singgah? Belum ada untuk sementara ini di Kalimantan Tengah belum ada. Tapi beberapa swasta mungkin ada yang melakukan rehabilitasi secara swasta, tapi itu pasti berbayar. Ya, mungkin ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini kan ada yang berbasis keagamaan, ada yang berbasis kearifan lokal ada. Tapi kalau di Kalimantan Tengah sendiri yang punya pemerintah atau BNN belum ada rawat inapnya. Jadi kita masih sangat tergantung dari provinsi terdekat, karena BNN selalu mencoba melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat misalnya ada dibangun suatu tempat rehabilitasi untuk rawat inap. Itu kami sebenarnya sangat mendesak, sebenarnya sangat urgent. Yang rawat inap ini, yang masuk kategori rawat inap itu seperti apa sih Pak mereka ini Pak? Itu seperti saya bilang tadi bahwa klien atau masyarakat yang datang ke BNN kita melakukan namanya asesmen awal atau asesmen pertama. Dari situ kita bisa menentukan tingkat kecanduan ini apa. Kalau misalnya dia ringan sampai sedang, biasanya rawat jalan. Nah, tapi kalau sudah dari sedang ke berat, sudah sangat berat, biasanya kita harus masuk rawat inap. Ada tools yang digunakan oleh teman-teman di rehabilitasi untuk menentukan ini statusnya apa, kategorinya berat atau sedang atau ringan. Nah, itu tadi kalau dia ringan ya kita paling rawat jalan saja.
Kalau untuk anak sendiri Pak, tadi kan kita ngeliat efeknya. Ketika sudah masuk ke keluarga, KDRT dan lain-lain itu kan sangat riskan Pak, sangat rentan. Adakah kasus-kasus yang ditemui teman-teman itu ketika sudah menjadi pengkonsumsi narkoba, kemudian dia berlanjut yang namanya KDRT dalam rumah tangga? Ya, banyak sekali. Kita kerjasama dengan dinas sosial dan petugas tenaga sosial yang ada di tingkat kelurahan itu hampir semua yang masalah sosial itu boleh dibilang 70% itu masalah sosial itu disebabkan oleh karena narkoba. Pernah tahun lalu Kementerian Agama itu merilis angka perceraian. Penyebab angka perceraian ketiga tertinggi di Kalimantan Tengah adalah karena kasus narkoba. Ketiga. Jadi penyebab perceraian itu adalah karena kasus narkoba. Kenapa dia cerai? Ya bisa terjadi pasti kekerasan KDRT, pasti ada KDRT, pasti. Setelah ditelusuri, ternyata masalah narkoba. Karena salah satu pasangannya itu menyalahgunakan narkotika. Berapa persen Pak? Bisa diulang berapa persen tadi yang angka perceraian akibat dari narkoba ini? Ya, yang dari semua penyebab perceraian, nomor 3 penyebabnya adalah karena narkoba. Oke. Nah kemudian setelah teman-teman tahu angka ini seperti ini Pak, untuk edukasi selanjutnya Pak, kita sudah mencegah misalnya, pernikahan dini, kita sudah cegah juga, kemudian agar mereka tidak putus sekolah. Nah ini lagi Pak, perceraian. Nah, emang tugas BNN nggak gampang sih. Nah, kita banyak sekali program di bidang pencegahan, ada namanya pembinaan keluarga. Kita misalnya di suatu kelurahan biasa kita memilih 10 keluarga untuk kita bina dengan harapan keluarga ini nanti yang mencoba menyebarkan pengetahuan tentang narkoba. Yang kedua, alhamdulillah tahun lalu awal tahun ini kita sudah punya namanya peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Salah satu pasalnya di situ adalah setiap calon pengantin yang mau menikah harus melakukan namanya tes urin narkotika. Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan oleh BNN dan pemerintah daerah bagaimana mengurangi angka perceraian narkoba. Ya sebelum menikah dites urin dulu. Bukan berarti dia nanti kalau dia positif dia batal menikah, tetapi prosedur yang kami nanti lakukan adalah kita melakukan pembinaan kepada dia salah satu dari pasangan ini yang menyalahgunakan narkoba. Itu upaya-upaya dari segi regulasi yang kita lakukan. Tentu di samping juga kita terus melakukan edukasi secara umum. Seperti saya bilang tadi, kita di BNN provinsi ini kita punya program di mencegah yang membina setiap kelurahan itu, setiap desa nanti ada, kita sudah sebagian desa kita sudah lakukan itu, melakukan pembinaan keluarga untuk meningkatkan namanya ketahanan keluarga terhadap narkoba. Jadi di situ diberikan pengetahuan tentang narkoba, bagaimana misalnya menghadapi masalah tanpa narkoba. Seberapa sulit Pak ketika membina saudara-saudara kita di luar sana yang sudah terkena narkoba sehingga dia mau kembali, istilah kata, mencari ekonominya lebih lagi? Kadang kan sudah enak nih saya jualan aja misalnya, kan hasilnya sekian, terus saya disuruh mohon maaf misalnya UMKM, aduh jauh banget, jomplang nih Pak ekonomi. Nah itu seperti apa Pak? Nah itu kalau secara logika ekonomi pasti nggak bisa ya. Makanya kita tetap melakukan terus pembinaan, terus kita coba berikan pemahaman bahwa resikonya seperti ini loh. Ya, jadi bisnis ini bukan bisnis yang legal, yang setiap saat saja bisa saja ada proses hukum di situ. Jadi ya tetap saja bukan kita nakut-nakut, tapi kenyataannya seperti itu. Walaupun misalnya memang lebih banyak di bisnis narkoba, tapi kan itu dengan ilegal itu bisa saja kapan saja bisa oleh proses hukum. Di samping juga mungkin namanya manusia pasti ada namanya keagamaan ya. Ya bagi sebagai umat kan saya kira semua agama melarang lah ya. Baik Muslim maupun Nasrani saya kira semua ada melarang menggunakan yang namanya barang haram itu. Jadi pendekatan seperti itu memang dari segi ekonomi ya memang lebih banyak, tetapi itu tadi resikonya bisa tersangkut dengan proses hukum, bisa ya dari segi pendekatan keagamaan juga tidak selalu. Itu penting untuk pendekatan kerohanian. Oke. Bagaimana kerjasama dengan para tokoh masyarakat, dan adakah
di daerah tertentu mungkin di Kalteng ini yang satu daerah itu pengguna pengedar berjamaah dan dalam tanda kutip mereka sangat rapi. Ya, kita Bapak hanya jawab ada apa enggak aja nih Pak? Ada apa enggak? Dengar sih, dengar tadi kan kita belum lihat langsung ya. Ada beberapa oknum apa namanya oknum pemerintah paling bawah itu ada. Kita pernah dengar itu ada. Tapi kalau ditanya di mana saya juga nggak bisa tunjukin. Tapi gosip-gosipnya ini ada. Satu daerah berjamaah dan rapi sekali. Nah, untuk kalau kita sudah tahu kasus seperti ini, seperti apa teman-teman untuk memutusnya? Nah, itu. Kan sudah ada kasus nih Pak, kita udah oke lah TST. Nah, itu seperti apa? Sehingga generasinya ke bawah nih udah stop sampai di sini. Karena memang paling sulit yang mendekati. Jika misalnya teman-teman dari teman-teman di bidang pemberantasan atau pendidikan sampai itu mereka memang tahan ya. Karena itu seperti itu tadi, karena memang saking kompaknya ya, saking kompaknya mereka. Ada orang asing aja masuk sudah sampai tuh nih, siapa tuh ada orang masuk nih. Jadi memang harus pendekatannya memang harus persuasif ya Pak. Kita tidak bisa apa namanya frontal masuk, kita menghadapi masyarakat sendiri pasti. Masyarakat sendiri pasti persuasif lah. Pasti di wilayah itu pasti adalah orang yang ditokohkan, pasti adalah orang yang misalnya didengarkan di situ. Ya, kita mungkin melakukan pendekatan seperti itu. Kalau pendekatannya persuasi secara kemanusiaan dari hati ke hati misalnya pasti bisa. Walaupun agak lama ya Pak? Iya, pasti proses. Tidak ada wilayah di Indonesia, tidak usah di Kalteng ini tidak usah di Kalteng di Indonesia ini yang mungkin tidak bisa dimasuki, pasti bisa, pasti ada cara-cara tertentu yang kita bisa lakukan ya. Nah, seperti tadi pendekatan, kalau pendekatan misalnya secara hukum secara langsung ya pasti ada pendekatan namanya tokoh-tokoh yang ada, baik tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang namanya dalam suatu wilayah pasti ada orang baik. Iya. Pasti ada orang baik di situ. Nah, ya mulai dari situlah. Pertanyaan berikutnya, seperti apa untuk memutus mata rantai dari yang kita ketahui sebelum-sebelumnya? Di lapas pun bisa terjadi transaksi narkoba. Orangnya di lapas mengendalikannya dengan luar biasa di luar. Seperti apa? Ya, tahun lalu dari berapa kasus ya, hampir semua kasus sudah boleh saya itu dikendalikan sebenarnya dari lapas ya. Itu sudah bukan rahasia, tapi rahasia umum. Rahasia umum, rahasia tapi rahasia umum. Rahasia umum. Karena sama-sama tahu, jadi TST ya. Orang tahu lah TST lagi, jadi ini sering kita diskusi ya, bukan tahun ini, sudah berapa tahun saya juga teman-teman di Indonesia lah, kalau kita ada ngumpul-ngumpul di Jakarta coba berdiskusi apa sih solusinya untuk memutus mata rantai yang di lapas. Pasti kalau kita bicara sama Kemenkumham ya, pasti nggak ada tuh misalnya, pasti semuanya komitmen untuk mengurangi narkoba, tapi pada kenyataannya prakteknya masih ada ya. Akhirnya diskusi-diskusi seperti akhirnya larinya dia balik lagi ke individu, balik lagi ke pembinaan petugas, balik lagi ke integritas petugas, balik lagi ke situ akhirnya. Akhirnya kita berpikir penguatan keluarga lah yang paling basic. Bahkan ada yang teman, misalnya kalau kita tanya masyarakat suatu wilayah yang sekitarnya banyak itu, akhirnya dia katakan begini, saking putus asanya, masing-masing jaga keluarga deh, ya masing-masing jaga keluarga aja deh, karena memang sudah seolah-olah menyelesaikan masalah narkoba di wilayah ini sangat sulit sekali katanya, jadi kembali lagi keluarga. Sama kalau kita bicara mengenai lapas tadi, ya aturannya ada, ya regulasi itu jelas, ada. Alat komunikasi, kan namanya pengendali kan pasti menggunakan alat komunikasi. Kita tahu semua aturan di lapas kan tidak boleh. Tidak boleh. Dari mana itu kan ya balik lagi diskusi-diskusi seperti ini, akhirnya balik lagi ke integritasnya, balik lagi ke individunya ya. Kita bisa lakukan ya upaya-upaya pembinaan, upaya-upaya preventif ya Pak. Yang kita bisa lakukan. Ya tapi walaupun kenyataannya sampai tahun lalu pun juga masih banyak yang dikendalikan dari lapas juga. Oke. Kemudian Pak, untuk memastikan keluarga kita itu aman, berarti kan orang tuanya juga harus diedukasi. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman selain mengedukasi ke anak-anak sekolah, kemudian lingkungan kampus lah, untuk masyarakat umum yang jelas orang tua, keluarga, itu seperti apa Pak?
Ya jelas orang tua punya harus care, harus peduli. Intinya adalah kalau menurut saya adalah kepedulian. Kalau misalnya enggak sama anak aja enggak bertegur setiap hari, ya tidak mungkin bisa melakukan pencegahan bagi anaknya. Nah, itu balik lagi yang saya bilang tadi, jaga keluarga masing-masing, pasti kenali anggota keluarga, pastikan bahwa setiap ada perubahan itu tahu penyebabnya apa. Ya intinya balik lagi bahwa harus setiap saat bisa ngecek, bisa peduli sama anak-anaknya. Banyak kasus di Indonesia ini yang terjadi, selalu menyatakan anak saya apalagi pada waktu zaman COVID ya, anak saya tidak pernah keluar, iya, anak saya baik-baik saja, tapi ternyata di rumahnya dia menyalahgunakan narkotika, dia beli secara online, dia diedukasi melalui online. Jadi dan dikira bahwa mereka tidak pernah keluar rumah, tapi pengaruh dari luar pasti ada. Dengan teknologi sekarang, itu banyak yang sudah kasus-kasus. Saya belum mendapatkan di Kalteng, ya, di provinsi lain itu kita. Sebelum itu terjadi, kita harus bentengi dulu, Pak. Karena banyak yang tampilnya dari orang tuanya, anak saya ini tidak pernah keluar, tak beragama, pergaulannya ya paling ke sekolah, padahal zaman COVID tidak selalu online. Justru dari online itulah mereka diajarkan bagaimana menggunakan narkoba, cara pesannya seperti apa. Nah itu banyak terjadi di provinsi lain. Mudah-mudahan sih di Kalteng ini kita tidak pernah mendengarkan yang hal-hal seperti itu ya. Yang paling banyak terpapar tadi juga kan anak sekolah, Pak. Kemudian seperti apa bekerja sama dengan pemerintah, khususnya dinas pendidikan, lembaga-lembaga seperti itu, Pak? Ya sebelum ke situ saya mungkin coba kenapa selalu ditanyakan juga nih, kenapa anak muda selalu menjadi target utama daripada pemuda? Ada dua alasan utama kenapa mereka menjadi target utama. Yang pertama adalah dari kondisi mental. Anak-anak muda kan masih labil, paling mudah dipengaruhi, paling yang sebenarnya sudah paling brainwashnya paling gampang, Pak. Terus labil, ingin mencoba penasaran itu yang dimanfaatkan oleh pengedar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak muda itu kalau dia sudah menggunakan narkotika, dia punya jangka panjang, dia punya waktu yang lama. Jadi pengedar ini ada semacam kayak investasi ya. Kalau sekali menggunakan ini panjang nih. Dia misalnya kalau orang sudah umur tua lah ya pakai menggunakan, dia paling berapa tahun udah misalnya nggak ada, ya harus cari pasar baru. Kalau anak muda marketnya ini, itu alasannya kenapa anak muda menjadi target utama. Marketnya jelas. Sekali pakai udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sekian tahun pasti akan selalu menggunakan. Mungkin sampai OD lah dia menggunakan itu, overdosis itu. Nah itu. Sampai seperti itu efeknya. Bagaimana kita, kalau tadi Bapak mengatakan misalnya kita berantas habis itu kan agak susah, Pak. Nah orang tua ini kan juga ingin anaknya tidak tersentuh dengan barang-barang seperti itu. Tapi kan seperti kita awal tadi mengatakan, Pak, kita tidak tahu jenisnya, modelnya seperti apa. Itu gimana kita orang tua, keluarga, supaya kita paham, oh ini ada narkobanya, oh ini sabu, oh ini pura-pura vitamin. Ya, itu. Kembali lagi tadi pertanyaan mengenai bagaimana kerjasama dengan sekolah ya. Kita di BNN 3 tahun terakhir kita ada program namanya Sekolah Bersih. Kita di Kalteng ini sudah lebih 10 lah sekolah kita namanya sebutnya Sekolah Bersih. Nah, sekolah bersih dari narkoba. Jadi kegiatan-kegiatannya itu lebih banyak memang masih ke edukasi, ke sekolah. Jadi kita rutin bersama dengan sekolah, itu para guru, kepala sekolah, guru kita rutin melakukan edukasi, berikan pemahaman. Ya kita mulai dari gurunya. Biasanya bawa barangnya nggak, Pak? Contohnya? Bawa tapi imitasinya lah ya. Barang aslinya, kalau barang aslinya itu harus diicip. Ini itu bahaya, itu resikonya. Jangan sampai saya ke sekolah saya jual lagi. Jadi tetap membawa contoh, ya tetapi tiruannya, alat peraganya. Ada alat peraga yang persis sama dengan aslinya, itulah yang kita pakai untuk mengedukasi. Ini loh bentuknya sabu seperti ini, bentuknya ganja seperti ini, kokain seperti ini. Jadi ada. Jadi selalu, tapi kita selalu menekan ke teman-teman penyuluh adalah coba diajarkan bahayanya apa ini.
bukan mengajarkan ini loh sabu loh, kalau sabu itu fly loh, jangan. Itu lebih ke dan bendanya ini nyarinya juga di sini. Waduh, repot Pak, itu berdagang lah itu Pak. Itu tadi untuk mengedukasi di sekolah kita ada namanya sekolah bersinar. Sebenarnya kita lagi punya program se-Indonesia namanya Indonesia Bersinar. Kalau kita di Kalteng sudah lama ada namanya Kalteng Bersinar, Kalteng Bersih dari Narkoba. Ya tentunya untuk mencapai yang namanya Kalteng Bersinar tentu mulai dari desa bersinar, kelurahan bersinar, sekolah bersinar, perusahaan bersinar, swasta bersinar, semuanya harus bersinar. Bersinar ya nyebutnya sih gampang ya, bersinar, bersih dari narkoba. Tapi tentu upaya-upaya yang kita lakukan harus banyak ya, ekstra kerja ya kalau saya bilangnya, karena itu tadi memberikan edukasi kepada orang itu tidak semua orang bisa menerima cepat. Pasti ada apa narkoba. Bahkan ada yang mengatakan ini kalau diberi edukasi, anak saya baik-baik saja. Nah, di kala anaknya sudah menyalahgunakan, tiba-tiba oh ya ternyata benar. Ya, saya pernah menemukan kasus itu, ibunya merasa yakin bahwa anaknya tidak mungkin begitu. Dia cuek lah ceritanya kalau kita beri edukasi. Tapi jika setelah anaknya kena baru ya ternyata benar. Tapi kalau mereka sudah terpapar gini Pak, ya khususnya untuk anak muda, karena kita berbicara masalah generasi Pak, apakah mereka ini bisa clear 100% Pak? Zat itu di dalam badannya bisa hilang? Tergantung jenisnya, kata Bapak, jenisnya yang mana? Makanya sebenarnya kita di BNN itu tidak pernah mengatakan sembuh ya. Tidak pernah mengatakan sembuh. Yang kita pakai istilah itu adalah pulih. Kenapa saya bilang katakan tidak menggunakan kata sembuh? Karena memang narkotika ini kan merusak ya, merusak fisik, merusak mental, merusak fisik terutama otak ya. Nah itu kan untuk sembuh seperti semula itu nggak mungkin sembuh. Kalau pulih dari segi perilaku, kita coba memperbaiki perilaku itu mungkin ya, walaupun tidak semua orang yang masuk rehabilitasi itu juga bisa pulih ya. Kalau makanya kami jarang mengatakan, bahkan tidak pernah mengatakan itu dia sembuh dari narkoba, karena namanya sembuh kan berarti kan sudah tidak ada lagi atau tidak meninggalkan bekas. Kalau narkotika ini tetap akan meninggalkan bekasnya. Saya juga penasaran ketika Bapak tadi mengatakan tes urin, kalau dia tidak menggunakan itu jangka waktu misalnya anggap aja kita ambil 2 minggu, masih bisakah terdeteksi? Ya, untuk mendeteksi kan ada beberapa metode ya, ada tes urin, tes darah, tes rambut. Nah itu, kalau kita mendeteksi misalnya mungkin penggunaan 1 mingguan atau 1 minggu lebih itu bisa menggunakan tes urin, yang sifatnya yang praktis ya, kayak rapid test gitu ya. Urin yang misalnya kita pakai misalnya penggunaan 1 minggu atau 2 minggu, bisa saja kita bisa bawa ke laboratorium. Laboratorium itu lebih sensitif lagi, karena laboratorium itu bisa memisahkan misalnya zat yang ada dalam urin itu dengan narkotika bisa dipisah. Itu tergantung alatnya. Apalagi tadi kan kita berbicara masalah ketika orang mau menikah. Nah ini kan untuk pemeriksaan seperti ini juga kan ada biayanya Pak. Lalu seperti apa? Ada. Kita di BNN ada apa namanya? Ada layanan memang khusus namanya layanan tes urin ya, kita mengeluarkan namanya surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, itu yang kita gunakan. Itu memang kita sudah diatur, ada apa namanya peraturan presidennya, dia itu masuk ke negara memang. Ada PNBP namanya, penerimaan negara bukan pajak. Itu memang kita ada layanan seperti itu. Setiap hari ada layanan itu kita buka dan siapapun boleh meminta surat itu. Nah, kita tetap di dalam SOP. Bagaimana mengeluarkan surat itu, kita ada SOP. Jadi harus tes urin benar-benar. Sebelum kita tes urin, kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi bukan cuma tes urinnya saja, di kantor kami itu juga kami melakukan pemeriksaan fisik. Karena ada ciri-ciri fisiknya yang mungkin teman-teman dokter yang telah dilatih bisa tahu. Kalau pintu pertama paling gampang itu apakah benar dia masuk dari rokok dulu Pak? Yang paling gampang. Kan ada cimeng habis itu Pak. Sebenarnya sih banyak juga orang menyalahgunakan narkotika tidak merokok. Oke, berarti mematahkan pendapat yang beredar. Sebenarnya mengatakan bahwa orang yang merokok itu 4 kali lebih besar daripada orang yang tidak merokok. Karena bisa ngelinting sendiri Pak. Ya, Tingwe Pak. Jadi balik lagi, kalau misalnya
alasan utama orang melakukan kan tadi karena ingin mencoba. Dan tidak semua orang yang mau mencoba itu adalah perokok juga kan. Jadi balik lagi, kalau kita lihat ya, orang yang menyalahgunakan itu kan ingin mencoba. Ya. Bujukan, itu peringkat kedua adalah bujukan atau teman. Banyak juga nih. Jadi polanya penggunaan narkotika sebenarnya itu rata-rata ya, itu pertama berteman. Bujuk ya, berteman. Setelah berteman, mulai rayuan tuh masuk tuh. Bahkan ada yang ekstrim, kalau lu mau berteman atau mau masuk ke kelompok saya harus make. Atau jadi gentle Pak. Ya, dibilang aja lo, masa lo yang gini jangan dicobalah. Ditambah rasa penasarannya juga tinggi, dia dibujuk lagi, akhirnya mencoba lah. Itu polanya seperti itu. Dan pasti gratis. Sudah gratis, dibujuk, ya pasti apalagi sudah iming-iming, misalnya kau masuk anggota gen saya. Ada juga yang pola, misalnya ini polanya banyak yang terjadi dengan orang luar ya, orang luar negeri ya. Banyak orang luar misalnya memacar ya, pacarnya orang Indonesia. Ngomong sama saya ini, tapi setelah itu diajak make. Jadi itu polanya seperti itu. Kalau untuk Kalteng sendiri Pak yang ditemukan, dan kemudian seperti apa kalau misalnya ada keluarga kita yang terpapar, kemana kita harus membawa mereka yang terdekat? Ya itu kalau di Palangkaraya cukup ke kantor BNN. Dua jaminannya saya bilang tadi ke kantor BNN. Kalau dia datang secara sukarela, yang pertama dia tidak dipidana, yang kedua dia gratis. Jadi misalnya ada keluarga yang sudah ketahuan oleh keluarganya menyalahgunakan narkotika, itu namanya klien secara sukarela. Itu yang saya bilang tadi, kita tidak pidana, tidak tuntut secara hukum, dan gratis rawatnya. Jadi meyakinkan orang tua Pak supaya tidak malu ketika ada keluarga kita atau teman kita yang terpapar Pak. Biasanya kan malu, diem-diem. Nah kalau wilayah Palangkaraya banyak biasanya yang menelpon ke kami itu. Atau melapor ke kami, misalnya anak saya ini tidak mau, karena rata-rata pasti tidak mau anaknya, pasti dibujuk, pasti dirayu. Biasanya dari teman-teman di bagian rehabilitasi itu biasanya mendatangi anaknya misalnya, dibujuk, akhirnya mau datang untuk karena banyak orang juga takut datang, jangan sampai saya ke BNN nanti langsung dipenjara. Nah itu. Nah ini perlu kita edukasi ke masyarakat bahwa bagi warga Kalteng misalnya ada yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika, silakan datang ke BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Pasti kami tadi jaminannya itu tidak dipidana, akan dirawat secara gratis. Dan kerahasiaannya dijamin. Pasti. Kita tidak pernah mengumumkan bahwa si A ini menyalahgunakan dari desa ini, enggak. Yang kami selalu ekspos setiap tahun itu adalah jumlah penyalahguna yang ada di Kalteng segini. Misalnya kita di Kalteng misalnya ada 6.000. Dalam tahun ini kita merehabilitasi 400 orang. Tapi tidak pernah mengekspos itu si A, si B. Nah, itu sama dalam dunia kesehatan, sama di rumah sakit ada namanya rekam medis. Itu bersifat rahasia. Kalau kita berbicara Kalteng, kita punya tumbuhan di Kalteng ini yang kemarin sempat heboh juga, kratom. Nah itu seperti apa Pak? Kalau dari sisi kesehatan, dari hasil lab juga itu seperti apa? Ini. Kemudian untuk apa sebenarnya Pak? Ya gini, saya bicara secara dunia dulu ya. Jadi kita di dunia ini ada namanya NPS. NPS itu adalah jenis narkotika baru. Nah, kita kalau bicara dunia, kita sekarang di dunia ini sudah ada per Oktober kemarin dirilis oleh UNODC atau Badan Dunia yang mengurusi kejahatan narkotika, itu sudah ada 1.230 jenis narkotika baru. Nah, masuk ke Indonesia sudah ada 170 jenis narkotika baru tadi. Nah, dari 170 ini yang masuk ke masuk dalam undang-undang Permenkes yang terakhir 30 tahun 2023 itu baru 167. Masih ada 3 yang belum masuk aturan. Jadi kalau menggunakan ini sebenarnya tidak dipidana karena belum masuk dalam aturan. Undang-undangnya belum. Salah satunya dari 3 ini adalah
yang disebut tadi Olga adalah keraton. Nah kebetulan keraton ini adalah tanaman endemis di Kalimantan. Nah salah satu aturan yang mengatur keraton yang sekarang ini ada di Indonesia adalah dari BP POM. Ada aturan dari BP POM yang mengatakan bahwa keraton ini tidak boleh dipakai untuk campuran makanan. Hanya itu salah satunya. Aturan lain misalnya dia termasuk narkotika, dilarang oleh narkotika, itu belum. Walaupun di UNDC di dunia sana, Badan PBB yang saya bilang tadi itu dari 2013 sebenarnya sudah menyatakan itu adalah jenis narkotika baru. Tapi kita di Indonesia belum masuk dalam aturan perundang-undangan kita. Belum masuk. Tadi kalau untuk Kalimantan kan karena itu menganggap itu bumbu masak, Pak. Ya, sama lah awalnya di Aceh, bumbu masak Aceh. Nah, memang kalau hasil penelitian dilakukan oleh Pusat Laboratorium BNN, memang efek daripada keraton ini itu tergantung dosisnya. Kalau dosisnya kecil itu bisa sifatnya stimulan, membuat orang lebih kuat. Terus kalau efeknya lebih besar itu bisa orang membuat depresi. Bahkan salah satu jurnal yang terakhir itu mengatakan bahwa efek daripada keraton ini itu dari zatnya itu bisa efeknya lebih besar 13 kali lipat daripada morfin sebenarnya. Tapi kalau kita bicara kearifan lokal, bicara dengan tanya-tanya orang-orang dulu kita sebenarnya itu tanaman herbal. Orang yang lagi capek-capek daunnya di sampai yang capek itu akhirnya hilang. Benar itu, karena narkotika kan sebenarnya adalah salah satu fungsinya adalah menghilangkan nyeri, menghilangkan rasa sakit. Nah, kalau berlebihan kan itu dan membuat orang tidak merasa sama sekali, bahkan menghilangkan kesadaran, bahkan membuat orang yang paling banyak sebenarnya membuat orang ketergantungan itu. Jadi kalau untuk Kalimantan Tengah sendiri khususnya yang kalangan pelajar, Pak, sudah ditemukankah yang jenis-jenis ini? Kalau pelajar kita di sini kan yang paling banyak masih menggunakan bukan narkotika sih, minuman beralkohol ya masih. Seperti dengan kasus terakhir akhir tahun lalu itu kita menemukan remaja-remaja kita banyak menyalahgunakan alkohol, dan itu kita sudah antisipasi dengan pemerintah daerah. Kita melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah. Setelah kita identifikasi misalnya ini dari mana, sekolah mana, kita coba ke sekolahnya, kita harus pembinaan dari teman-teman rehabilitasi, mencoba melakukan pendekatan rehabilitasi dengan memberikan edukasi secara rutin supaya mereka bisa kembali bersekolah, bisa meninggalkan kebiasaan itu. Walaupun memang selain alkohol sekarang juga sudah kurang sih, ada yang menggunakan istilah jenit ya. Nah, jenit, karena jenit ini dulu adalah sebenarnya obat yang masih legal. Kalau dari tahun 2018 kemarin itu ya masih daftar G zaman dulu. Kalau sekarang itu dari tahun 2018 itu kita sudah masuk salah satu zat yang ada dalam jenit itu sudah masuk dalam lampiran undang-undang narkotika. Jadi dia masuk narkotika golongan 1. Jadi dalam jenit itu kan ada paracetamol, ada kafein, dan ada namanya karisoprodol. Nah, 50% lebih zat yang ada di jenit ini, 50% lebih itu adalah karisoprodol. Nah, karisoprodol ini adalah masuk dalam lampiran undang-undang narkotika. Itu sudah masuk golongan 1. Hukumannya sama dengan sabu. Tidak mesti dibaca nih Pak komposisinya apa saja. Kalau ada yang itu tadi berarti ya ada bisa. Kalau obat legal tidak mungkin ada karisoprodolnya. Kalau ada itu sudah dilarang edar pasti. Memang sih ada beberapa sumber mengatakan bahwa menjadi sumber pembelian narkotika ada apotek, tapi tidak banyak. Hanya ada. Ya. Kita lanjut Pak, karena kita sudah berada di segmen terakhir. Yang menentukan suatu daerah itu termasuk rawan atau tidaknya indikatornya apa Pak? Nah ini tahun 2023 kita telah melakukan pemetaan di seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kalimantan Tengah, dan kita telah mengklasifikasinya menjadi bahaya, waspada, siaga, dan aman. Kita mengklasifikasinya menjadi 4. Nah, yang dimaksud dengan daerah rawan menurut versi kami itu adalah yang statusnya bahaya dan rawan. Nah, kita di Kalimantan Tengah ini kita mengidentifikasi ada 82 desa kelurahan yang masuk kategori rawan tadi, yaitu bahaya dan waspada.
Apa indikatornya? Kita menggunakan ada 13 indikator sebenarnya di situ. Di antaranya misalnya, apakah dalam kelurahan itu pernah ada kasus narkotika, tindak pidana narkotika? Apakah pernah ditemukan barang bukti? Apakah ada penyalahguna di situ? Apakah ada pengedar di situ? Pintu masuknya seperti apa? Bagaimana hubungan interaksi antar masyarakat? Kita lihat semua kerentanannya juga. Apakah ada interaksi sosialnya tinggi atau tidak? Misalnya, apakah orang saling mengenal antar tetangga? Itu termasuk adalah faktor ekonomi wilayah itu, angka kemiskinannya seperti apa. Jadi semua indikator-indikator itu kita buat, kita bikin analisanya, akhirnya muncullah kategori-kategori itu. Kalau kita sudah mencurigai yang di atas tadi, berarti sudah masuk dalam kategori rawan yang tadi. dikatakan oleh teman-teman BNN ada kerawanan. Rawan. Kemudian P4GN Pak, seperti apa untuk Akang sendiri? Nah, P4GN itu adalah sebenarnya di BNN itu adalah kayak semacam kayak itu bukan semacam itu adalah core bisnis ya. Jadi bisnis utamanya BNN itu adalah P4GN, itu pencegahan dan pemberantasan kepada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, P4G ini kita bagi sebenarnya jadi 4. Pertama itu dari pencegahan. Pencegahan apa yang kita lakukan? Itu tadi kita melakukan KIE, edukasi dengan berbagai metode yang dilakukan. Ada yang secara massal, ada yang melalui media, ada per keluarga tadi, pendekatan keluarga, ada pendekatan kelompok-kelompok remaja, kelompok-kelompok sebaya kita lakukan. Ini pencegahan. Terus yang kedua ada namanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini adalah dari kategori yang saya bilang tadi ada namanya kawasan rawan, kita ada program namanya pemulihan. Kita pulihkan wilayah itu mungkin dari daerah statusnya bahaya atau waspada kita menjadi siaga atau menjadi aman sekalian nanti. Kita ada bisa menjadi desa bersinar. menjadi desa bersinar namanya. Itu ada program pemulihan. Bentuk pemulihannya program itu biasanya program kewirausahaan. Misalnya kita mencoba, misalnya nih desa apa nih? Desa ini, desa A misalnya. Apa potensi yang ada di situ? Usaha apa yang bisa dikelola, bisa dipotensi ya? Kita melakukan pelatihan di situ. Kearifan lokal apa? Sumbernya apa misalnya? Sampai nanti misalnya mereka membuat suatu produk atau usaha, dari teman-teman juga membantu untuk pemasaran. Ya. Sampai mulai dari pelatihan sampai pemasaran kita dampingi. Nanti kalau cuma mereka bikin tol terus nggak ada itu sudah biasa kan, sudah hampir semua instansi kan seperti itu. Nah, jadi supaya itu tidak terjadi, nanti sekian habis itu ditinggal. Enggak, kita ada program kembali lagi itu program pemulihan yang kedua ya, saya lanjutkan dulu. Ya. Itu yang kedua ya, pemulihan masyarakat. Kita ada program namanya rehabilitasi. Program rehabilitasi ini yang sembilan tadi masyarakat yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba, kita ada program rehabilitasi, ada rawat jalan, ada rawat inap, ada juga namanya intervensi berbasis masyarakat. Maksudnya adalah kita membentuk namanya agen-agen pemulihan. Misalnya di masyarakat yang rawan nih, kita tokoh masyarakat, aparat desa, kita latih mereka menjadi agen-agen pemulihan. Nantilah itu yang mendampingi. Mungkin yang pecandu-pecandu ringan, dia melakukan edukasi. Itu tugas daripada agen-agen pemulihan. Agen pemulihan. Dari pemulihan, kemudian mereka jadi agen perubahan. Pasti akan jadi contoh juga. Iya. Yang terakhir ya, sebagai yang terakhir adalah upaya yang terakhir adalah pemberantasan. Ini upaya terakhir. Jadi pemberantasan ini memang berbeda dengan tadi, lebih ke pemberantasan ya, tentunya semua orang mengenal ya. Kalau orang BNN larinya ke pemberantasan ya. Berapa sih yang diungkap? Nah, misalnya kayak tahun lalu kan di BNN sendiri kita mengungkap barang bukti 11 kilo lebih, khusus sabu ya. Nah, kalau kita kalau kita hitung-hitung 11 kilo itu misalnya 11, ada catatan saya tadi itu kalau 11 kilo saja itu misalnya itu bisa menyelamatkan 44.800 orang kalau misalnya lolos nih. Jadi 11 kilo itu yang kemarin diungkap oleh BNN itu sebenarnya menyelamatkan 44.000 orang lebih, hampir 45.000 orang. Kalau misalnya itu tersalurkan ke masyarakat itu 45.000 orang lah bisa. Ini hasil tangkapan kemudian sebagai barang bukti. Ya, sebagai barang bukti. Bagaimana BNN meyakinkan bahwa barang bukti ini benar-benar dimusnahkan? Jangan sampai dijual lah gitu ya. Saya tuh mau bilang gitu Pak. Kita ada aturannya. Jadi barang bukti yang disita oleh teman-teman di pemberantasan itu dibagi 3.
Sebagian untuk keperluan pengadilan pada saat nanti pengadilan, sebagian kita bawa ke laboratorium untuk memastikan bahwa itu betul-betul sabu. Berapa Pak? Ini tadi 11 kilo, Ad- nanti yang sebagian Enggak lah, ada dibawa. hanya sebagian kecil, ada aturannya, hanya sebagian kecil untuk apa namanya, untuk keperluan pengadilan, sebagian kecil untuk laboratorium, untuk uji lab, dan yang paling sebagian besarnya itu adalah kita musnahkan. Jadi ada aturannya, kita ada namanya pemusnahan. Mungkin Pak Olivia sekali-kali meliput ke kantor, dia bisa, misalnya kalau ada pemusnahan di situ dipanggil dari BP POM, dari kejaksaan, terus dari penyidik sendiri baik Polda maupun dari BNN, perwakilan masyarakat, dinas kesehatan, kita undang semua menyaksikan proses pemusnahan itu. Antara surat yang dinyatakan di sini sekian kilo dengan bisa kita dalam tanda kutip menimbang. Oh bisa, sangat bisa. Bahkan di tes, kami siapkan alat tes. Makanya kita ini tukar gula lagi Pak. Ya, setahu yang kami sejasa di BNN itu tidak pernah terjadi lah kan. Makanya kita mengundang BPOM untuk memastikan bahwa BPOM, terus kami juga ada alat memastikan bahwa ini betul-betul sabu. Kalau itu adalah sabu, terus disaksikan ada berita acaranya, disaksikan oleh masyarakat, kita panggil RT-nya, RW yang ada di situ. Bahkan kalau misalnya dari kabupaten mana, biasanya kita panggil bupatinya sekali, ini loh dari sana itu. Jadi itu disaksikan oleh semua orang termasuk media. Nah, kita panggil media itu, makanya disaksikan nih loh berapa nih, bisa ditimbang, bisa ini, dan dihancurkan di depan semua peserta, semua orang yang hadir, baru kita buang. Kemudian Pak, kalau ini sudah juga, ini sangat terakhir ini Pak. Kurangkah Pak yang namanya hukuman badan? Kemudian sudah ada regulasinya, kok nggak jera-jera? Ya. Teman-teman BNN, apa kurang kejam nih Pak? Sebenarnya ya itu undang-undang kita sebenarnya memang ada dua sisi ya. Satu di sisi lain ada namanya rehabilitasi dan ada namanya proses hukum ya. Kita berbicara hukum, kalau kita bicara mengenai hukum, sebenarnya kan tuh hukuman dari 4 tahun sampai hukuman mati sebenarnya ada dalam aturan Undang-Undang 35 tentang narkotika. Di situ ada 7 tahun, ada 20 tahun, ada seumur hidup, dan ada hukuman mati sebenarnya. Kita nah itulah kalau misalnya seperti cendawan tadi Pak, di musim hujan dia nongol lagi dan nongol lagi. Kalau kita misalnya bicara Kalteng kan sudah pernah ada yang seumur hidup, tapi hukuman mati belum. Sebenarnya ada untuk sampai rata-rata yang misalnya berambut di atas 1 itu rata-rata seumur hidup. Paling rendah misalnya kalau di bawah itu ada yang 20 tahun, ada 10 tahun. Nah balik lagi ke orang itu tadi, ini balik lagi ke bisnis ya. Tidak ada pekerja. Menurut Bapak untuk hukuman dan lain-lain, efek jerah dan lain-lain itu sudah cukup. Sebenarnya makanya sekarang kita di BNN itu ada namanya TPPO ya. Jadi bagaimana salah satu cara membuat jerah selain hukuman badan tadi, kita ada namanya TPPO, tindak pidana pencucian uang melalui narkotika. Kalau memang kita tahun lalu tidak ada kasus TPP, 2 tahun lalu setahu saya ada, tapi mungkin asetnya di luar dari Kalteng, itu memang ada sih yang TPPO. Upaya ini sebenarnya ini untuk memiskinkan itu tadi, upaya efek jerah yang selanjutnya selain hukuman badan tadi, bagaimana memiskinkan pengedar tadi. Tapi memang di Kalteng ini kita memang belum banyak kasus ya. Setahu saya beberapa tahun terakhir baru ada 1-2 kasus terkait dengan TPPO. Karena ini perbincangan akan semakin malam Pak, karena sudah closing statement closingnya Bapak, silakan. Ya, jadi karena tema hari ini terkait dengan generasi muda, mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan generasi muda adalah bahwa dengan menyalahgunakan narkoba itu sebenarnya secara langsung adik-adik sekalian itu pasti akan merusak masa depannya, karena kalau masa depannya sudah rusak pasti harapan orang tua, harapan saudara, harapan masyarakat pada umumnya itu pasti tidak akan terwujud. Mungkin ada beberapa kiat terakhir mungkin ya untuk supaya tidak mungkin beberapa kiat yang ingin saya sampaikan untuk menghindari namanya narkoba ya. Yang pertama adalah hindari rasa penasaran. Nah seperti saya bilang tadi, penasaran itu adalah ingin mencoba, penasaran itu yang menjadi penyebab utama orang menyalahgunakan narkotika. Jadi yang pertama adalah hindari rasa penasaran untuk menyalahgunakan narkoba. Yakin saja bahwa narkoba itu pasti
berbahaya, pasti merusak. Bukan cuma merusak fisik, merusak mental, bahkan merusak masa depan. Yang kedua, ketahui dampak buruk. Harus ketahui dampak buruknya. Jangan misalnya mendapatkan informasi-informasi atau edukasi-edukasi yang salah terkait dengan narkoba.